Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil asun. Jamaah rahimakumullah, pada pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan surat Al-Maidah, dan insyaallah pada pagi ini Al-Maidah ayat 11. Melanjutkan bahasan yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum faqaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum faqaffa aydiyahum ankum. Yaitu ketika suatu kaum hendak menggerakkan tangannya, tapi Allah Subhanahu wa taala menahannya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang mukmin itu bertawakal. Kita perhatikan dulu kaitan ayat ini dengan ayat yang lalu. Pada ayat 8 diserukan agar setiap mukmin tetap disiplin dalam menegakkan keadilan. Yaitu la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Hai orang yang beriman, janganlah kamu perasaan benci kepada suatu kaum sehingga tidak menjadikan kamu bersikap adil. Artinya jangan sampai emosi cinta atau benci mengganggu keadilan. Nah, ayat 11 mengingatkan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tiada terhingga. Ketika ada yang mengancam, tiba-tiba membatalkan ancamannya. Oleh karena itu, jika benci sesuatu, jangan terlalu benci, sebab terkadang ada yang baiknya. Jadi kalau membenci sesuatu, jangan terlalu benci. Jangan, kalau menyenangi sesuatu jangan terlalu senang. Jadi ada pertengahan, ada keseimbangan antara benci dan cinta. Karena itu biasanya kalau terlalu benci tidak bersikap adil. Begitu pula kalau terlalu cinta. Kaitan yang kedua, ayat 8 menyuruh untuk tidak adil karena perbuatan tersebut termasuk lebih dekat pada takwa. Nah, pada ayat 11 ini menyerukan untuk sekian kalinya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kaitan yang ketiga, ayat 9 menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka ayat 11 menambahkan adanya keharusan bertawakal, bertakwa, bertasyakur, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa rangkaian sifat akhlak baik, mulai dari adil, takwa, tasyakur, dan tawakal. Itu kaitan dengan ayat sebelumnya. Kemudian historis, ayat ini dilatar belakangi oleh ancaman orang kafir. Beberapa riwayat dikemukakan ketika suatu terjadi peperangan, maka Rasulullah SAW setelah perang itu beristirahat, lalu menggantungkan pedangnya. Nah, ternyata si pedangnya itu diambil oleh orang kafir.
Ada yang mengatakan dusun Arab, ada juga memang pasukan dari karangan orang kafir. Nah, karena dipegang pedang Rasul, lalu diancamkan kepada Rasul. Dia bertanya, dan dihunuskan kepada Nabi Muhammad. Dia mengatakan, apakah Anda merasa takut olehku? Ini pedang Anda sudah saya pegang. Rasulullah SAW menjawab, tidak, sama sekali tidak merasa takut. Kemudian orang kafir itu mengatakan, amma takhafani wa sayfi yadi. Bagaimana kamu tidak merasa terancam, tidak merasa takut? Ini pedang sudah di tanganku. Maka Rasulullah SAW menandaskan, la yamna'ani Allah minka. Tidak ada siapapun yang bisa mencegah kamu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia yakin bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak merasa gentar, tidak merasa takut, karena walaupun sudah dihunuskan pedang di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi apa-apa. Ini juga ada pertanyaan dari Ibu Yani. Kalau membenci sesuatu, jangan terlalu benci. Begitu juga kalau senang, jangan terlalu senang. Karena tidak bersifat adil. Apa yang dimaksud dengan tidak bersifat adil? Yaitu tindakan kita, sikap kita. Ya. Jadi kalau benci sekali, kan itu akan berpengaruh kepada sikap dan tindakan. Kalau cinta sekali juga berpengaruh. Nah, itu yang saya maksud tidak termasuk adil. Ada istilah dari Imam Ghazali, ainur ridha an kulli aibin kalilah wa inna suhti tubdil masawiya. Mata orang cinta itu tidak pernah melihat keburukan dan kekurangan seseorang. Dan mata orang benci biasanya tidak pernah melihat kebaikan orang. Jadi orang itu bisa baik di hadapan orang cinta, dan orang itu bisa buruk terus di hadapan orang benci. Maka disitulah yang dimaksud dengan keseimbangan atau keadilan di dalam emosi. Di sini juga Rasulullah SAW bukan berarti tidak benci kepada kafir, kekafirannya, tapi kepada orangnya keseimbangan. Sehingga ketika dia mengancam, sudah menghunuskan pedang pun, beliau tidak emosi, tidak langsung marah, tapi beliau sikap secara adil. Saya punya Allah Subhanahu wa taala, sehingga si musuh itu tidak menghantamnya. Sekarang kita lihat tafsir kalimat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Kembali pangkal ayat ini dengan memanggil orang beriman. Seperti ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Agar selalu mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mengingat nikmat sangat penting dalam kehidupan. Dengan mengingatnya kita akan merasa bahagia dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberinya. Makanya kalimat udkuru, mengingat, itu kadang-kadang mempunyai makna yang cukup luas. Pertama menyebut, itu juga udkuru. Kedua memahami. Ketiga, mengingat. Keempat, mengakui. Kelima, sadar akan keberadaannya. Itu udkuru. Kemudian disebut nikmat Allah sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Ini sangat penting karena terkadang manusia itu tidak ingat kepada nikmat, ingatnya kepada musibat. Soalnya kalau kita perhatikan obrolan sehari-hari, bertemu, baik perkumpulan, tasyakur, arisan, atau posyandu dan sebagainya, itu kan kebanyakan yang diceritakan itu kan susah.
jarang itu menceritakan kenikmatan. Nah, karena sering berbicara kasusah, itu sering nikmat itu lupa akan diterima atau tidak. Karena kita sering mengingat musibat, jadi seakan-akan dunia itu penuh musibat. Padahal sebetulnya kalau dihitung secara statistik, antara nikmat dengan musibat itu lebih banyak nikmat. Kalau dihitung gitu antara berapa persen nikmat, berapa persen musibat, itu pasti kesimpulannya lebih banyak kenikmatan dibanding musibat. Makanya di dalam ayat ini dikatakan udhkuru nikmat Allah alaikum. Jadi antara cobaan dengan kenikmatan tuh sudah pasti lebih banyak kenikmatan. Nah, itu yang diharapkan dengan mengingat nikmat itu kita tasyakur atas nikmat yang Allah berikan. Dan nikmat secara ringkas yang diberikan Allah ketika historis adalah dilepaskannya ancaman orang kafir kepada Rasul yang tentu saja sering juga dialami oleh manusia. Jadi yang dimaksud nikmat itu bukan berarti ngagebrok kenikmatan lalu kita terima. Kadang-kadang nikmat itu lepas dari musibat. Itu juga suatu kenikmatan. Ya, walaupun ada yang nabrak tiang listrik babak belur katanya ya. Itu babak belur. Jadi kenikmatannya untung saja. Jadi perintah tasyakur. Tasyakur kepada Allah sebagaimana diungkapkan oleh Imam Sahal bin Abdullah, asyukru lillah yal ijtihad fi badli ta'ah ma'al ijtinab lil maksiyah fi sirri wal alaniyah. Tasyakur itu adalah bersungguh-sungguh ijtihad, memusatkan perhatian pada ketaatan dengan disertai menjauhi maksiat, baik sir yaitu rahasia, wal alaniyah maupun ketika terang-terangan. Dengan demikian tasyakur kepada Allah itu adalah menerima segala pemberian Allah dengan merasa senang dan puas, serta menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan untuk kepentingan ibadah kepadanya dan menjauhi maksiat. Nah, kalau kita perhatikan definisi ini, tasyakur itu sekurang-kurangnya ada 5 syarat. Yang pertama adalah ijtihad. Ijtihad di dalam badlun nikmah, Bapak di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala fi badli ta'ah. Itu ijtihad bersungguh-sungguh, maksud saya di sini ada upaya. Ada mau bersyukur ya harus ada upaya untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sungguh-sungguh menerima pemberian atau anugerah ilahi sehingga dirasakan dalam hati. Kedua, fi badli ta'ah, ada upaya menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan ikhlas dan ridho. Saya garis bawahi nana ikhlas dan ridho. Karena kalau ikhlas itu bertujuan hanya mencari ridho Allah. Kalau ridho itu merasa puas atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga adalah al-ijtinab lil maksiyah. Berusaha menjauhi maksiat. Berupa maksiat apapun, sekecil apapun diusahakan dijauhkan sedemikian rupa. Kemudian fil sirri, baik ketika rahasia, ketika tidak diketahui orang, ketika sembunyi. Artinya di sini di kala rahasia juga tetap disiplin menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kelima adalah wal alaniyah. Jadi ketika terang-terangan, ketika diketahui orang. Ya, tasyakur nikmat bukan hanya pada kenikmatan yang banyak, yang nampak, begitu pula
kenikmatan yang sedikit. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kasir." Barang siapa yang tidak bersyukur pada yang sedikit, lam yashkuril kasir, itu tidak termasuk bersyukur kepada yang banyak. Wa man lam yashkurin nas, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, lam yashkurillah, itu tidak bersyukur kepada Allah. At-tahaddusu bin nikmatillah, syukrun, berbicara tentang kenikmatan Allah, membicarakan kenikmatan Allah, itu syukrun, syukur. Wa tarkuha kufrun, dan menyembunyikan nikmat, tidak mau bersyukur kepada, tidak mau menceritakan kenikmatan yang diterima, itu kufrun. Wal jama'atu rahmatun, dan berjamaah, jamaah berkelompok, berserikat, berkumpul sesama manusia, itu mendatangkan rahmat. Wal furqatu, sedangkan memisahkan diri, memencilkan diri, tidak mau bergaul, tidak mau berkumpul, itu jadi adab. Nah, berdasar hadis ini, tasyakur sekurang-kurangnya mencakup 5 juga. Kalau tadi itu pengertiannya, terus sekarang prinsipnya tasyakur atau cara tasyakur. Yang pertama adalah man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kasir. Orang yang tidak bersyukur kepada yang sedikit, maka dia belum termasuk bersyukur kepada yang banyak. Jadi kalau begitu, bersyukur harus kepada segala nikmat yang diberikan oleh Allah, baik sedikit, apalagi banyak. Enggak apalagi ya, sama aja. Jadi sedikit maupun banyak itu harus disyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Oleh karena itu, segala nikmat mesti disyukuri, baik anugerah yang dirasakan maupun berupa yang tidak dirasakan atau berupa tantangan. Makanya begitu bangun dari tidur kan, sikap kita tasyakur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu adalah syukur. Jadi belum apa-apa bangun dari tidur, walaupun tidurnya itu agak kesiangan sedikit, tetap tasyakur. Ya, apalagi kalau tepat waktu, kesiangan juga tetap tasyakur. Begitu pula ke manapun kan banyak syukuri. Kemudian B, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia belum termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu minimal 2 jalur, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Sebab tidak ada nikmat yang tidak ada jasa manusia lain. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah juga kita soroti pada waktu yang lalu, ritualnya, ta'abudinya, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Bertanya, pertama tasbih. Kedua bihamdik, memuji Allah. Ketiga wastagfir, mohon ampun. Makanya kata Aisyah, Rasulullah SAW setelah putuh Mekah, doa ruku dan sujud itu sering membacakan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana itu tasbih. Wa bihamdika itu tahmid. Allahumma ighfirli itu istighfar. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan itu juga oleh sebagian ulama termasuk doa sujud syukur. Itu adalah ritualnya. Tentu prakteknya harus dibuktikan. Jadi apa yang dimaksud dengan tasbih, apa yang dimaksud dengan bihamdik, apa pula yang dimaksud dengan istighfar. Tapi kepada manusia tentu sesuai dengan yang dipentingkan oleh manusia itu sendiri.
Kita syukur kepada Allah dan kepada sesama manusia. Yang ketiga adalah at-tahaddus bi nikmatillah syukrun wa tarkuha kufrun. Salah satu cara bersyukur juga menceritakan kenikmatan yang kita terima. Banyak duit, ceritakan. Alhamdulillah. Nang duit, ceritakan. Saya nunginjem, gitu kan. Diberi kenikmatan. Itu adalah tahadus bin nikmat, tasyakur. Amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kemudian wal jama'atu rahmatun. Berjamaah itu mendatangkan rahmat. Ini juga bertasyakur sama-sama, ngajak orang lain bersyukur. Itu juga termasuk mendatangkan rahmat. Jadi menikmati yang kita terima secara berkelompok, secara bersama-sama, itu akan mendatangkan rahmat. Berarti yang keempat, tasyakur secara berjamaah. Dan wal furqatu adabun kelima, yaitu furqah, memisahkan diri, itu mendatangkan siksa, memencilkan diri. Makanya hidup kita itu berjamaah. Kita alhamdulillah sekarang sholat berjamaah. Di mana-mana sudah sedemikian hebat. Tinggal praktek kehidupan sehari-harinya sesama umat manusia. Dan berjamaah itu saya yakin hanya umat Islam yang memiliki jamaah sedemikian rupa. Dibanding dengan agama lain itu tidak ada pemersatu, tidak ada yang memersatukan. Tapi kalau kaum muslimin, walaupun bagaimana sedang perang, begitu masuk Masjidil Haram, imam Allahu Akbar, semua Allahu Akbar. Nggak ada yang berbeda. Tapi kalau agama-agama yang lain tuh satu sekte dengan yang lain tuh nggak pernah ada berjamaah. Bahkan kalau kita perhatikan di Katolik saja, saya lihat di Palestina itu gereja itu tanah sucinya ada 3 bagian. Ada tanah suci untuk Katolik Ortodok, ada tanah suci untuk Katolik Romawi, gerejanya, dan yang ketiga untuk Katolik Anglikan. Jadi nggak pernah yang Katolik Ortodok beribadah di Katolik Anglikan, nggak pernah. Tapi kan kalau tanah suci umat Islam semua sama. Ini berjamaah, datangkan rahmat. Kemudian kalimat berikutnya, idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Kenikmatan yang patut disyukuri juga secara historis kepada Rasul, tapi secara umum kepada sahabat dan umat, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempraktekkan, melepaskan Rasul dari ancaman. Ya, idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala faqaffa aydiyahum ankum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan sehingga tidak terjadi. Dan ini riwayatnya cukup panjang, secara ringkas sudah saya sampaikan tadi. Jadi tegasnya secara historis ayat ini berkaitan dengan keselamatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari cengkraman musuhnya. Kemudian muncul juga ketika hadis ini terjadi syariah melaksanakan sholat syiddatul khauf. Dengan demikian kenikmatan tidak terhingga bagi Rasul dan umatnya bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagaimana sering dikemukakan sebelumnya bahwa ibrah, makna pelajaran bagi keberlakuan ayat ini tidak terikat kepada Rasul, tapi kepada setiap umat Islam. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, kajian ayat ini belum tuntas. Mudah-mudahan bulan depan kita lanjutkan tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.